Hey Hop Up gengs, ada banyak cara yang dilakukan barbershop untuk menarik para pelanggan. Ya, potong rambut pakai gunting pasti udah biasa kan? Tapi pernah gak sih kamu dipotongin rambutnya pakai pisau, bahkan yang paling ekstrim pakai api? Nah, kali ini aku udah kumpulin beragam teknik pangkas rambut yang paling unik yang ada di dunia. Tapi ingat, jangan sembarang ditiru di rumah ya. Soalnya semua ini dilakukan oleh para ahli. Yuk langsung disimak sampai habis. Kita mulai dari seorang tukang cukur terampil asal kota Da Nang, Vietnam Tengah, bernama Nguyen Huong Hung. Alih-alih menggunakan gunting, dia ini memotong rambut kliennya ya dengan katana, pedang tradisional Jepang yang amat tajam. Sehari-hari ia melayani pelanggan di Hung Hair Salon. Kabarnya butuh waktu 4 tahun hingga akhirnya Hung memantapkan diri untuk memulai debutnya sebagai hairstylist unik dengan menggunakan pedang katana, atau yang lebih umum dikenal dengan samurai. Katana secara tradisional dibuat dari baja khusus Jepang yang disebut dengan tamahagane. Dibuat menggunakan proses peleburan khusus yang kemudian menghasilkan beberapa lapisan baja dengan konsentrasi karbon yang berbeda. Alhasil terciptalah sebuah pedang dengan ketajaman luar biasa serta penampilan yang begitu indah dan tentu saja mahal. Berkat keahliannya itu, Hung kemudian mendapatkan julukan Samurai Hung dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Ia mengatakan yang berbeda dari potongan rambut yang ia hasilkan saat menggunakan katana ini adalah hasil akhir yang ringan dan berbulu yang nggak mungkin bisa didapatkan jika hanya menggunakan gunting. Pelanggan Hung sendiri beragam, mulai laki-laki hingga perempuan yang rela antri demi menikmati potongan rambut karya pria yang sudah tertarik dengan hairstylist sejak masih kecil. Sekaligus menikmati tontonan menarik saat Hung mulai memutar-mutar samurainya sebelum memotong rambut pelanggannya. Wah, salut sih sama pelanggan yang berani banget ya. Aku lihat ketajaman samurai aja udah merinding. Sama merindingnya pas lihat video ini nih. Masa iya ada orang motong rambut pakai palu sama pahat? Emang lagi ngukir kayu? Tapi beneran loh. Hal ini dilakukan oleh Abu Al-Ainain, seorang hairstylist asal Midgarm, Dakalia Governorate, Mesir. Abu Al-Ainain memang dikenal selalu mencari tren terbaru dalam dunia penataan rambut demi memuaskan pelanggannya. Alhasil, ia kepikiran membuat pisau dari besi pahat dan menggunakan palu untuk merapikan rambut pelanggannya. Dan ternyata benar, ada banyak pelanggan yang merasa puas dengan metode pangkas rambut yang dilakukan oleh Abu. Karena dianggap bisa merangsang sirkulasi darah sekaligus memberikan pijatan yang cukup baik pada kulit kepala. Lah, dan yang namanya tren tentu banyak orang jadi penasaran dan ingin mencobanya. Abu Al-Ainain adalah satu-satunya pria asal Mesir yang menguasai metode ini. Menarik sih. Tapi apa nggak pusing tuh dengar suara nyaring dari ketukan palu ke besi pas di belakang telinga? Ngomongin yang tajam-tajam, ada juga nih teknik memotong rambut menggunakan kapak. Widih, kurang serem apa coba? Emang mau nebang pohon apa? Sebenarnya teknik motong rambut menggunakan kapak ini udah pernah dilakukan oleh beberapa orang. Namun, hingga saat ini yang paling populer menggunakan teknik ini adalah seorang penata rambut asal Rusia bernama Daniil Istomin. Caranya, jadi pelanggan cukup dengan berlutut atau berbaring lalu meletakkan kepala mereka di atas talenan kayu besar. Udah kayak mau dipenggal ya. Selanjutnya, biarkan Daniil bermain dengan 1 atau 2 kapaknya hingga ia mengatakan, selesai. Banyak orang yang kagum dengan cara uniknya. Meski nggak sedikit juga yang justru ngeri sendiri mendengar suara kapak itu saat udah beradu dengan rambut pelanggan. Tapi hasilnya nggak mengecewakan sih. Kata Daniil, cara memangkas rambut dengan kapak sebenarnya jauh lebih cepat daripada menggunakan gunting. 1 kali mengayunkan kapak, udah setara dengan ya sekitar 10 kali menggerakkan gunting biasa saat memotong rambut. Ada yang tertarik pengen dipotongin rambutnya sama Mas Daniil ini? Mirip dengan cara yang dilakukan Mas Daniil nih. Hanya aja pria ini memotong rambut dengan menggunakan pisau daging di atas talenan. Penata rambut asal China ini jadi sempat trending di TikTok karena caranya yang gak biasa.
Persis kayak lagi mencacah daging. Meski awalnya terlihat biasa aja, tapi setelah ditata pakai pisau, hasilnya ternyata cukup rapi, bahkan gak kalah dengan gaya rambut yang dipotong menggunakan gunting. Tapi lama-lama cara motongnya kok bikin jantungan ya. Sayang gak diketahui siapa nama penata rambut yang bernyali gede ini. Selanjutnya, ada juga nih cara ekstrim sekaligus old school, yaitu memangkas rambut menggunakan besi panas. Metode ini merupakan metode potong rambut tradisional seni kuno yang masih bertahan hingga saat ini, berkat seorang pria berusia 90 tahun dari Provinsi Hubei, Cina Tengah. Ia bernama Huang Wenxiang. Jadi kakek Huang ini telah mempraktikkan keterampilan tata rambut tradisional ini selama 73 tahun terakhir. Wow! Ia mengatakan pertama kali mempelajari teknik potong rambut menggunakan besi panas ini pada tahun 1950-an karena memang sedang tren kala itu. Ia butuh waktu selama bertahun-tahun untuk mempelajari metode ini karena ia harus sangat berhati-hati agar besi panasnya tidak mengenai kulit kepala si pelanggan. Tak sendiri di Dehouja, Provinsi Sichuan, Cina Barat Daya, juga ada seorang pria yang masih mempraktekkan seni kuno tata rambut ini. Berbekal sepasang penjepit logam yang dipanaskan terlebih dahulu, pria yang dikenal bernama Wang Weibu ini sehari-hari masih membuka usaha membakar rambut mati yang ampuh bertahan hingga 3 bulan. Sayang, gak ada lagi tuh anak muda yang tertarik datang padanya. Hanya para orang tua yang tetap setia pada seni kuno tata rambut ini. Ada yang berani nerusin gak nih? Kalau besi panas belum seberapa, gimana reaksi kamu pas lihat cara potong rambut yang dilakukan penata rambut asal Italia, Belanda, California, bahkan India ini? Pakai api loh. Asli ini paling ngeri sih menurut aku. Dan disebut-sebut cara ini sangat ampuh membasmi kutu, sekaligus jadi pengering rambut pengganti hair dryer. Hayo yang kutuan, pengen coba gak sih cara ini? Kesannya sih saat rambut dipotong menggunakan api, mungkin akan merusak rambut, dan terutama baunya itu loh. Pasti gak enak banget kan? Tapi ternyata cara itu terbukti justru menyehatkan rambut, terutama mencegah rambut jadi bercabang. Oh ya? Gak tanggung-tanggung, di Italia sendiri metode ini udah bertahan sejak tahun 1904. Satu-satunya tempat potong rambut yang menggunakan metode ini adalah Antica Barbiera Colla, yang kini menjadi tempat legendaris di Milan. Teknik potong rambut dengan api ini sempat populer pada abad ke-20. Menjadi laris karena rambut yang ujungnya dirapikan dengan api dari lilin ini tuh akan jadi lebih besar, kuat, dan tidak mudah rontok. Oh, selain itu masih banyak yang datang ke sini karena ingin merasakan pengalaman baru dengan merasakan sensasi panas-panas di kepala saat dicukur menggunakan api. Tapi sekali lagi, ini dilakukan oleh profesional ya. Kamu jangan asal coba di rumah, kecuali siap botak kebakar. Amit-amit. Lalu, ada perpaduan antara katana dan api. Ya ampun, ini si double kill ya namanya. Penata rambut yang amat berani menggunakan kedua cara ini berasal dari Madrid, Spanyol, bernama Alberto Olmedo. Dia menyebutkan bahwa cara yang ia lakukan sebenarnya udah ada sejak abad pertengahan. Setelah menggunakan pedang samurai untuk memotong rambut yang panjang, ia kemudian merapikan ujung-ujung rambut pelanggannya dengan menggunakan api. Menurutnya, satu-satunya cara efektif untuk mendapatkan potongan rambut yang seimbang adalah memotongnya dalam waktu yang bersamaan, menggunakan katana, dan sentuhan api pada bagian akhir. Yang kabarnya akan membuat rambut menjadi sempurna. Bye-bye gunting! Dan yang terakhir, udah, ini paling gila sih menurut aku. Pakai gergaji mesin. Siapa coba orang waras yang pengen dicukur pakai gergaji mesin? Well, kalau aku sih, no thanks. Tapi belakangan ketahuan, kalau itu cuma rekayasa doang. Soalnya mesin gergajinya gak gerak sama sekali. Dan mustahil botaknya udah bisa kinclong seperti itu seketika. Tapi kalau yang ini, antara pelanggannya yang udah gila atau tukang cukurnya emang yang terbaik, sampai-sampai dipercaya untuk merapikan rambut bapak ini pakai gergaji mesin. Ini sih uji nyali namanya.